yang kita harus memilih sholat dulu apa nyawa dulu. Ya ini kita pilih nyawa dong. Betul. Gitu ya. Karena apa? Karena pasien dirawat adalah ayah dari seseorang, atau suami dari seorang istri, atau anak dari seorang orang tuanya. Mereka punya keluarga. Mereka punya keluarga yang harus diselamatkan. Dan itu adalah menjadi prioritas kami sebagai perawat di ICU. Apa itu, Pak? Tenaga kesehatan itu namanya tugas keibadahku. Dan banyak ya di waktu-waktu azan ya, tadi maghrib atau di waktu-waktu subuh itu tiba-tiba pasien henti jantung. Banyak ya profesi lain yang kayak sama-sama puasa ya, sama-sama lebaran, tidak pulang kampung. Tapi ada yang berbeda, Mas. Apa tuh, Pak? Karena kami menjaga nyawa pasien. Pak Turiman, Pak Rahmat, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Selamat datang di CNS, Channel Nurse Station. Sebelumnya terima kasih banyak udah nyempetin waktu buat bisa hadir walaupun sedang berpuasa dan juga lagi tetap berkegiatan sebagai seorang perawat ya Pak. Tapi tetap bisa nyempetin buat hadir. Terima kasih banyak nih buat Pak Turiman sama Pak Rahmat. Sama-sama. Terima kasih juga ini diundang Hipersi ke terima kasih Pak. PPNI luar biasa. Terima kasih kembali Pak. Nah, dalam Ramadan ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lebih kompleks ya Pak. Satu profesi yang tetap harus siaga meski perut sedang kosong. Betul. Nah, Bapak ini salah satunya nih. Kita bakal bicara soal 24 jam di ruang ICU bersama perawat. Siap. Itu temanya. Jadi gini Pak, kalau kita bicara soal ICU itu kan kompleks ya Pak. Jadi kesalahan kecil apapun itu berakibat fatal. Nah, kalau dari Pak Turiman nih sebagai sekretaris Hiperci, gimana sih Bapak melihat manajemen shift perawat ICU selama Ramadan agar patient safety tetap terjaga meski kondisi fisik sedang menurun sampai puasa? Baik, terima kasih ya. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi diperkenalkan nama saya dengan Turiman sebagai sekretaris Hiperci. Jika ini saya dengan Pak Rahmat ya. Pak Rahmat ini di bidang pelayanan ya. Pak. Habis dinas malam ya. Ya, begitulah setiap hari kita. Jadi secara manajemen shift ya, secara umum untuk shift di ICU memang tidak jauh berbeda ya di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Jadi memang tantangannya di dalam Ramadan kita harus lebih meningkatkan fokus kita di dalam pasien safety, di mana perawat 24 jam ya merawat pasien-pasien ICU yang sangat kritis. Di mana selama 24 jam itu harus memantau kondisi klinis pasien yang kritis. Baik itu secara hemodinamik, tekanan darah, kemudian heart rate, suhu, monitoring CVP ya, bahkan ventilator atau pasien dengan terpasang CRRT gitu ya Mas. Sedikit sekali perubahan itu sangat mempengaruhi terhadap kondisi klinis pasien sehingga terjadinya kesalahan dalam memonitoring karena kurang konsentrasi tadi sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan terhadap klinis pasien. Juga di ICU itu kan banyak pasien-pasien kritis yang terpasang ventilator, ya pemberian obat-obatan yang high alert gitu ya, yang juga sangat berisiko buat pasien. Jadi ini juga sangat penting ya untuk diperhatikan, di mana satu pasien itu bisa jadi banyak sekali sirin pamimpusnya Mas ya. Obat-obatan juga dengan politerapi ya. Sehingga dalam konteks ini, dalam situasi bulan Ramadan ini apa yang mesti kita strateginya untuk tetap mempertahankan fokus. Yang pertama tentunya perawat-perawat di ICU ya mengatur shift dan shiftnya seperti biasa, waktunya tidak jauh berbeda dan tiga shift. Nah, yang mungkin yang harus diperhatikan adalah lebih fokus ya, awareness terhadap pasien safety. Kesadaran untuk pasien safety, contohnya misalkan pada saat handover gitu ya.
kemudian memperhatikan SIS goals patient safety ya, terkait dengan identifikasi identitas pasien, kemudian komunikasi ya, terutama ini identifikasi dan komunikasi ya Mas. Betul. Ini sangat sangat penting ya. Kemudian pemberian obat high alert ya, kemudian risiko jatuh, kemudian tepat lokasi operasi dan lainnya. Nah, salah satunya adalah bagaimana dalam melakukan tindakan pemberian obat, terutama yang high alert itu harus double check. Double check supaya kalau misalkan satu ini terlolos, ada yang lain yang mengingatkan gitu Mas. Betul. Kemudian dalam puasa ini juga perlu adanya stamina yang endurance selama 12 jam puasa. Tentunya ada pengaturan istirahat yang cukup ya. Kemudian suplai pada saat sahur juga malam itu biasanya sudah dikondisikan dari pihak manajemen rumah sakit, sehingga teman-teman ICU cukup secara istirahat, cukup juga energi ya pada saat sahur. Ini itu ya sementara ini ya. Nah, terkait manajemen nih, masih dalam manajemen. Kalau jadi bisa dibilang perawat ini kan cukup luar biasa juga ya Pak, karena saya sebagai manusia pun merasakan gitu ketika sedang berpuasa tapi harus tetap bekerja. Sekarang nih kita harus tetap podcast. Fokusnya harus tetap ada gitu. Walaupun nggak 100% tapi kita coba maksimalin gitu. Nah, kalau dari perawat ICU ini Pak, ada nggak sih Pak misalnya tantangan selama puasa ini tuh apa sih Pak yang paling berat contohnya? Yang paling berat puasa? Ngantuk ya Mas ya? Ngantuk pasti ya. Ngantuk ya. Sebenarnya sih tidak terlalu terlalu berat ya di puasa ini. Kalau kita lihat tantangan-tantangan zaman dulu, malah sahabat-sahabat Rasulullah dalam puasa itu malah berperang ya. Kalau kita ini sekarang juga dalam melaksanakan ibadah, jadi harus diniatkan bahwa kita melakukan monitoring, merawat pasien-pasien ICU yang kritis, itu bagian juga dari ibadah. Jadi niatkan bahwa ibadah bulan Ramadan itu tidak hanya puasa, menahan lapar dan dahaga gitu ya, atau membaca tadarus. Menjaga pasien-pasien kita itu bagian dari ibadah kita gitu. Kita sebagai profesi, apalagi perawat ICU ya, menjaga pasien kritis, itu di dalam Al-Quran mengatakan Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ahya'a faqannama ahyana jami'a. Barang siapa menjaga atau menyembuhkan atau memelihara satu nyawa, itu sama saja dengan memelihara atau menjaga semua manusia. Itu Allah mengatakan begitu. Jadi ini merupakan motivasi ya buat kita agar puasa itu tidak menjadi alasan untuk mengurangi kinerja dalam bekerja. Apalagi posisi kita ya di perawat ICU, perawat critical care yang membutuhkan fokus tinggi ini, Jadi tidak ada alasan untuk mengurangi fokus ya, yang dampaknya terhadap kesalahan dalam pemberian terapi, dalam pemberian obat, tindakan, apalagi kekurangan fokus itu akan menyebabkan kita ketidaktelitian dalam melakukan monitoring hemodinamik pasien tadi, gitu ya. Jadi selalu menjadikan motivasi. Insya Allah ini bagian dari ibadah kita, gitu. Nah itu kan kalau pandangan dari manajemen nih Pak. Kita geser kalau misalnya pandangan dari Pak Rahmat nih sebagai yang berkecimpung langsung di ruang ICU ini Pak. Apa sih Pak yang Bapak rasain selama Ramadan ini? Harus menjalankan tugas dengan seoptimal mungkin, karena tenaga kesehatan atau sekarang Bapak ini menjadi seorang perawat itu bekerja harus benar-benar ekstra dan ekstra gitu Pak. Nggak bisa ngasal, nggak bisa menyeleweng sedikit, benar-benar harus fokus karena fatal Pak. Gimana Pak? Apa yang bikin Bapak tuh ini tuh lumayan berat gitu? Baik, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus ya dari saudara sekalian semuanya, teman-teman semuanya yang berada di ruang ICU ya, yang sedang bekerja di ruang ICU, selamat menunaikan ibadah puasa. Di dalam puasa ini memang sedikit ada yang berbeda ya. Artinya begini,
Ramadan itu kalau bagi umat Islam itu adalah bulannya ibadah. Ya, ibadah di situ ada puasa di mana kita tidak bisa makan dan minum di siang hari sampai dengan maghrib. Kemudian ada juga ada ibadah salat tarawih. Ya. Tentu saja sebagai umat Muslim kita ingin melakukan hal itu. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan di situ letak sedikit yang membedakan di bulan lain dengan bulan Ramadan ya, di mana kita juga harus bisa mengatur waktu, di mana antara pekerjaan dengan ibadah kita bisa seiring sejalan. Betul. Bukan saling kontradiktif, tapi saling mengiring dan saling menyemangati. Betul. Jadi kami sebagai perawat ICU tidak pernah menurunkan standar kualitas kami dalam bekerja. Ya, karena kami tahu bahwa kami diamanati ketika kita bekerja di ruang ICU, maka itu adalah perawat-perawat yang bekerja secara intensif, di mana mereka benar-benar fokus pada keselamatan pasien, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Turiman ya. Pertama kita akan memonitoring hemodinamik. Pasien yang sudah di ICU berarti dia sudah mengalami gagal, entah gagal organ ya, termasuk jantung, ginjal ataupun yang lainnya pernafasannya. Kalau kita sudah mengalami gagal organ, sama misalnya jantung gitu ya, dia atau shock sepsis, otomatis dia akan menggunakan obat-obatan inotropik, di mana inotropik itu menggunakan dosis dan hitung yang sangat teliti. Ketika kita salah menurunkan atau menaikkan dosis, maka ini akan berefek luar biasa terhadap pasien. Pasien bisa hipotensi seperti itu. Kemudian belum lagi yang pasien gagal nafas. ICU perbedaan ICU dengan ruangan adalah ventilator. Ketika terapi non-invasif, terapi oksigen non-invasif tidak bisa dilakukan, maka yang terakhir adalah masuk ICU dan mereka menggunakan terapi invasif dengan menggunakan ventilator. Ventilator ini adalah suatu alat khusus yang memang digunakan untuk pasien-pasien yang tidak bisa bernafas secara spontan. Dan tentu saja monitoring ventilator ini harus dengan seksama, karena perubahan bisa terjadi setiap menitnya, bahkan setiap detik. Bagaimana tidak volume, kemudian CO2 harus kita amati dengan seksama ya. Bagaimana ada sumbatan persaingan nafas yang harus kita evakuasi, harus benar-benar dilakukan. Dan ini memerlukan ekstra ya, di mana ekstra pikiran, tenaga gitu. Sementara biasanya kita nggak puasa gitu ya, tidak haus, tidak lapar. Kita merasakan hal itu di tengah-tengah pekerjaan kita. Ya, belum lagi pasien yang dehidrasi, ya, kurang cairan. Itu kita harus balance setiap 3 jam kita menghitung jalan masuk, jalan keluar. Biarkanlah kita yang dehidrasi, tapi pasien jangan sampai dehidrasi. Kita nggak apa-apa kita puasa, tapi pasien jangan sampai dia kekurangan cairan. Biarkan kita haus, tapi pasien nggak boleh haus, karena itu adalah sign bahwa pasien kurang cairan. Heart rate yang meningkat, rasa haus itu adalah sign di mana kita tidak bisa mengabaikan tersebut. Belum lagi yang gagal ginjal. Kalau ginjal tidak bisa maka di HD. Ketika HD itu memerlukan hemodinamik yang stabil. Tapi kalau sudah tidak stabil maka memerlukan CRRT tadi. Dan di ICU ada CRRT. Dan CRRT itu nggak boleh sama namanya alarm. Kalau alarm dibiarkan berulang-ulang kali kita abaikan gitu ya. Sementara tantangan kita adalah ketika kita puasa kadang-kadang ada fase berbuka. Nah berbuka ini apakah ketika alarm berbunyi kita tinggalkan pasien tersebut bersama alatnya kemudian kita berbuka? Tidak. Kita tidak melakukan itu. Baru semalam juga saya melaksanakan bersama teman-teman gitu, shift sore. Ketika berbuka mereka belum buka. Jam 18.14 belum berbuka dan masih tindakan ya. Masih tindakan. Ini gini Pak. Jadi yang berbeda di ruang yang barusan Bapak sampaikan, ini saya mau nyenggol sedikit nih sebenarnya. Karena banyak banget waktu itu. Jadi ada satu konten di Instagram itu, ada satu nurse gitu perempuan, dia bikin video. Pada saat itu ada tren juga, jadi banyak pelayan transportasi seperti mungkin kereta api, bus yang mereka mengantarkan, ada pelayannya yang juga mengikut mengantarkan mudik. Itu pada saat itu trennya adalah, kita nih ada loh orang-orang kayak kita nih yang nggak bisa pulang kampung, karena untuk melayani kalian yang mau pulang kampung. Nah ternyata selain sebagai pelayan-pelayan transportasi juga ternyata ada, ya Pak, ternyata juga ada. Dan ini belum sama sekali dilirik oleh masyarakat maupun pemerintah. Gitu. Kalau tenaga kesehatan nih, khususnya perawat ini juga, mereka banyak loh yang merelakan 3 hal ini. Apa sih? Waktu berbukanya mereka, waktu beribadah atau tarawihnya mereka, dan waktu Idul Fitrinya mereka. Itu benar nggak? Betul. Dengan Pak Rahmat nih kan, karena Bapak sebagai perawatnya langsung, apa sih yang Bapak rasain Pak? Kehilangan 3 hal ini? Bukan kehilangan sih, maksudnya lebih berkurang aja. Momen lah. Kehilangan momen. Betul. Gimana Pak? 3 hal tersebut sudah saya alami. Pertama, tidak sahur. Itu pernah.
Tapi tetap puasa. Tidak sahur pernah. Luar Jadi biasa. pasien kredit ya. Betul. Bisa jadi pas waktu sahur ada pasien yang gagal nafas ya Mas ya. Pasien gagal ginjal kita CRRT. Dalam perjalanan CRRT ternyata gagal nafas, otomatis kita harus intubasi di jam 4. Jam 4, sedangkan waktu sahur itu setengah jam lagi. 3 sampai jam 4, sampai setengah 5 ya. Waktu kita terbatas. Prioritas kita adalah bukan bagaimana kita bisa sahur, tapi bagaimana pasien bisa selamat. Karena apa? Karena pasien dirawat adalah ayah dari seseorang, atau suami dari seorang istri, atau anak dari seorang orang tuanya. Mereka punya keluarga. Mereka punya keluarga yang harus diselamatkan. Dan itu adalah menjadi prioritas kami sebagai perawat di ICU. Mungkin kami tidak sahur, masih bisa bertahan hidup. Tapi ketika mereka kehilangan nyawa, mereka tidak bisa menghidupi keluarganya. Itu betul kami prioritas sahur. Pernah kita juga tidak untuk buka pasti buka, tapi untuk tepat waktu sebagaimana Rasulullah dianjurkan untuk segera berbuka, mungkin sunnah kami tidak bisa dilakukan. Berapa Pak rekor Bapak buka paling lama? Ya, kemarin itu sempat ada yang sempat pasien baru masuk, kemudian dia harus kita pindahkan karena harus ada WSD di tempat tertentu, sehingga jeda waktu kami itu sampai 30 menit di menyambut. Jadi jam 7-an Pak. Ventilator dengan 2 WSD. Luar biasa. Iya. Kuat tuh Pak. Dan itu bukan kuat dan tidak kuat, tapi harus kami kuatkan. Iya. Luar biasa. Yang nggak kebayang sih Pak. Sering juga waktu sholat kita tidak pernah tepat waktu ya. Bukan tidak pernah, jarang tepat waktu. Jarang tepat waktu. Iya, jadi tidak seperti teman-teman karyawan lain ya. Bisa jadi pada saat jam-jam tertentu gitu ya. Ada kondisi-kondisi pasien kritis. Jadi pasien kritis tidak bisa melihat waktu gitu ya. Dan di situ kita harus memang menyelesaikan sampai selesai. Sekali lagi di situ seorang perawat harus dituntut lagi ya Pak untuk mungkin meyakinkan diri dia, saya sholat nggak tepat waktu nih ya Allah gitu ibaratnya. Tapi saya tetap mau ibadah kok gitu. Iya. Oke, jadi prinsip kami adalah tadi pertama kehilangan waktu sahur, kedua waktu berbuka yang tertunda, ketiga waktu salat tarawih. Salat tarawih itu panjang waktunya ya. Itu ada yang 11 ada 23 itu otomatis akan memakan waktu. Betul, panjang. Sehingga ketika kami benar-benar pasiennya itu memang perlu pengawasan, observasi yang sangat ketat dan begitu koordinat, kita tidak bisa. Sedangkan itu hanya momen 1 tahun sekali. Betul. Sehingga ada perasaan oh ya kita tidak bisa. Tapi kan ada waktu-waktu yang bisa kita lakukan di luar nanti ketika kita sudah selesai dinas seperti itu ya. Jadi prinsip kami adalah ibadah bukan hanya di atas sajadah. Betul. Tapi ibadah bagaimana kami bisa membuat orang lain selamat. Terutama karena kami fokus di rumah sakit, khususnya di ruang intensive care. Fokus kami ibadah adalah bagaimana pasien-pasien bisa mengalami perbaikan keadaan umum, safety pasien, dan mereka menjadi kembali lebih baik sehingga nanti mereka bisa pulih dan kembali kepada keluarganya dan itu menjadi kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan mereka adalah doa bagi kami sebagai nakes. Gitu. Saya tebak yang nonton rame nih Pak. Kata-kata hari ini luar biasa. TikTok bisa. Sehingga ada tagline Mas di tenaga kesehatan itu namanya tugas ke ibadah. Jadi memberikan tugas atau melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya menjadi perawat, khususnya di perawat ICU yang kritis ya, pasien-pasien kritis, menjaga nyawa pasien. Betul. Dan banyak ya di waktu-waktu azan ya, tadi maghrib atau di waktu-waktu subuh itu tiba-tiba pasien henti jantung sehingga kita harus melakukan tindakan pelaksanaan yang kita harus memilih sholat dulu apa nyawa dulu. Ya ini kita pilih nyawa dong. Betul. Gitu ya. Betul. Ya kita serahkan kepada Allah SWT terkait dengan hal itu. Walaupun tetap setelah itu kita sholat ya Mas ya. Dan tetap nyawa harus kita utamakan. Sehingga inilah yang menjadi titik berat kami bahwa ibadah kami adalah tugas kami gitu. Tugas kami adalah ibadah kami. Jadi ini bagian dari ibadah gitu ya Mas ya. Di momen Ramadan ini semoga ini menjadi pencerahan ya. Betul. Bahwa melaksanakan tugas setiap langkah kita di rumahnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan kita di mana pekerjaan yang mulia ya di sisi Allah Taala. Tadi menurut Masnya kan tadi banyak ya profesi lain yang sama-sama puasa ya, sama-sama lebaran, tidak pulang kampung.
Tapi ada yang berbeda, Mas. Apa tuh, Pak? Karena kami menjaga nyawa pasien. TikTok, FYP lagi. Kami menjaga nyawa pasien, Mas. Bayangkan kalau itu adalah kakak, Jauh, ya, Pak. ibu, saudara yang dirawat di ICU, tidak ada yang menjaga. Kami perawat ICU di seluruh Indonesia, semuanya pulang kampung. Apa yang terjadi? Mungkin profesi lain, Wah, ya. itu kiamat sih, Pak. Profesi lain mungkin bisa pulang kampung, Mas. Iya, Pak. Profesi lain mungkin bisa pulang kampung. Tapi profesi kami, bisa nggak perawat ICU hanya satu shift aja? Kami sholat Idul Fitri dulu. Meninggal semua, Mas. Wah, kiamat, Pak, itu, Pak. Jadi Kiamat itu, sangat Pak. luar biasa. Kami atas nama Hipersi juga di perawat ICU di seluruh Indonesia mengaturkan salam ya di bulan Ramadan. Tentunya ya kami juga pernah menjadi perawat ICU. Saya sudah 21 tahun di ruang ICU. Ya kami mengalami suka dan duka. Ya mungkin banyak dukanya ya. Nah, nih suka duka nih, Pak. Suka duka nih. Ini menarik nih, Pak. Kita lebih dalam nih, Pak. Iya. Kalau kita ingat, kalau kita mendengar kata Ramadan, itu kan seringkali membawa suasana emosional yang bisa dibilang lebih dalam ya, Pak. Iya. Pernah nggak sih dari Pak Turiman dan Pak Rahmat, ada nggak pengalaman saat Bapak berdua nih, misalnya lagi menjalankan tugas gitu, jadi seorang perawat di rumah sakit, ketika waktunya berbuka tapi masih bekerja, dan ketika pertama kali mendengar kata azan nih, Allah, terus kayak hati kayak, aduh, nyes gitu, rasanya pengen nangis. Pernah nggak? Sometimes gitu, suatu waktu pernah nggak ada ngerasain feel kayak gitu? Dari Pak Turiman dulu boleh? Kalau saya ya pernah pertama kali kerja di ruang ICU itu pada saat Idul Fitri sih ya. Idul Fitri. Idul Fitri, ya pada saat, kan kalau perawat junior belum bisa pulang ya. Dan mungkin bisa siklusnya bisa 5 tahunan baru bisa pulang ya, Mas ya? Ya. Bisa 5 sampai Bergantian. 8 tahun loh. Baru bisa pulang gimana? Baru Pulang mudik gitu? Iya. Di tepat Idul Fitri itu. 5 tahun kerja? Iya. Kalau misalkan perawat ICU-nya ada 20 katakanlah ya, kita bisa bergantian mungkin hanya 4-5 orang yang libur. Berarti contoh gini Pak, misal saya nih, saya misalnya seorang perawat junior gitu, perawat baru, saya harus bekerja 5 tahun dulu untuk bisa bergantian, karena bergantian. Oh. Bergantian untuk pulang. Karena nggak mungkin cuti semua. Iya, benar-benar nggak masuk akal. Itu semua. Dan pada saat itu Ramadan, Idul Fitri, takbir gitu ya. Dari situ nggak tahan air mata gitu ya. Dan mungkin walaupun sampai saat ini ya Mas ya, walaupun sudah 10 tahun, 20 tahun gitu ya, masih berasa air mata itu terus ngalir, Mas. Karena masih terus menjalankan dalam posisi yang sama, Pak. Tidak bisa pulang. Iya. Masih menjaga pasien, apalagi pada saat setelah yang lain sholat Idul Fitri, kemudian kita masih di ICU, kemudian kita maaf-maafan dengan teman-teman ICU. Nah, di situ udah nggak tahan. Tapi di situ juga ada kebahagiaan. Kenapa? Kami bersama keluarga pasien-pasien di ICU. Jadi kami selama saya sendiri ya selama 21 tahun di ruang ICU itu sangat sangat dekat ya dengan keluarga pasien. Iya. Apalagi di saat Idul Fitri itu mereka sangat menghargai kami ya, karena terus menjaga mereka. Mungkin Mas Rahmat punya pengalaman. Dari Pak Rahmat nih, gimana pengalamannya Pak? Baik. Ini emosional banget nih pasti Pak. Iya. Tentu saja semuanya hampir merasakan lah hal yang sama, bahwa momen Idul Fitri itu bagi perawat khususnya ya pasti mereka ada fasenya ketika Lebaran itu tidak di rumah. Tidak di rumah. Akan ada fase-fase itu, dan itu kita rasakan luar biasa ya. Apalagi ketika kita dinas malam gitu ya, kumandang takbir di mana-mana, kita masih berkecimpung dengan tugas-tugas kita. Itu suara takbir itu membangkitkan suatu nurani gitu ya. Kita masih di sini gitu ya. Kemudian yang sedihnya itu adalah ketika kita habis sholat Idul Fitri, itu kan juga kita nggak bakal bisa langsung pulang. Pasti kita akan masih menjaga, operan dulu. Dan orang-orang tuh sudah menelpon. Entah itu istri, anak, video call. Gitu. Dari mana? Belum pulang juga, belum orang tua. Kemudian mau kesini nggak? Sedangkan kita masih di rumah sakit. Itu nuansa yang memang kadang-kadang bikin kita agak bagaimana ya. Rasanya tuh suka sedih sendiri gitu ya. Sementara orang bisa sholat itu
pakai sama keluarga bareng gitu ya, lengkap. Normal lah itu ya. Terus sementara kita udah selesai, kita masih di rumah sakit, sampai untuk mengucapkan minal aidin wal faizin aja kita video call ataupun hanya sebatas WA. Itu ada hal-hal yang sering kita temui atau kita berputar hampir setiap tahun. Ada fase-fase seperti itu mungkin yang kita rasakan ya. Tapi sisi kebahagiaan yang lain adalah bahwa semua yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Sekecil apapun kebaikan kita, pasti akan ada balasannya. Saya pribadi juga selalu berpikir dan juga beranggapan bahwa apapun yang kita lakukan, semua akan ada balasannya. Dan terutama di Ramadan gitu ya, di mana Allah benar-benar melipat gandakan semua amal kita, maka tidak ada yang rasa sedih itu melebihi daripada kesukaan atau kesenangan atau kebahagiaan. Karena apa? Nanti suatu saat apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Berikan yang terbaik pada pasien, maka engkau akan menerima yang kebaikan yang engkau berikan sesuai dengan apa yang telah engkau berikan. Kebaikan akan kembali kepada kita dan bahkan lebih banyak lagi seperti itu. Itu yang saya rasakan ya. Dan excitednya juga kalau sampai bisa melihat pasien itu berhasil ya, walaupun di momen Idul Fitri atau di ataupun di waktu puasa, ketika pasien itu ya kadang-kadang kita tuh melihat pasien yang nggak bisa nafas, itu kan luar biasa ya. Ketika pasien bisa eksubasi, dia ngomong, dia seneng, itu kita bahagianya luar biasa. Apalagi pasien yang haus gitu ya, haus, kemudian kita lepas selangnya, kita kasih minum, dan mereka berkata, ya Allah, segar banget ini air, kayak air surga. Pasien berkata seperti itu, berarti kita tuh kayak memberikan sesuatu yang tak ternilai harganya. Bayangkan, mereka menyebutnya air surga, padahal kita hanya memberikan air putih. Berarti kita tuh memberikan yang terbaik untuk mereka, dan saya yakin sekali bahwa kebahagiaan mereka pasti ada selipan doa yang menyertai kita, sehingga kita bisa lebih banyak pahala dan keberkahan dalam hidup kita, terutama nanti di yaumul akhir, insyaallah. Ada saya merinding lagi, Pak. Aduh. Take out nih, Mas. Karena saya juga ngerasain, Pak. Jadi saya udah beristri, Pak. Saya udah punya anak satu. Jadi karena istri saya ini kerja di restoran, jadi ketika saya kan libur, kita sholat bareng, Pak. Tapi setelah sholat tuh, ya udah nggak ada salam-salaman sama tetangga, sama keluarga, nggak, dia langsung berangkat kerja. Karena mall itu kan buka jam 10 ya, Pak. Sedangkan kalau dari rumah saya itu harus udah jalan ya jam 8 itu waktunya. Tenggat waktunya biar sampai sana tuh minimal setengah jam sebelum mall buka kayak gitu. Dan dari tahun ke tahun udah hampir ini udah tahun kelima saya nggak lebaran sama dia hitungannya, Pak. Cuman sholat bareng aja kayak gitu. Jadi ketika habis lebaran ya sekitar lagi. Jadi kalau lebaran ya udah saya berdua-dua aja sama anak gitu. Karena kan orang tua juga lumayan jauh, Pak, gitu. Jadi ya betul lah, mungkin kurang lebih. Jadi ngerasain juga, Pak. Aduh. Jadi banyak hal yang perlu kita dedikasikan ya, tapi sekali lagi kita menyadari bahwa ini adalah tugas ya, bahwa ini tugas yang kita sudah sumpah profesi. Jadi dimanapun kita tugasnya ya kita berikan yang sebaik-baiknya. Ya wabil khusus untuk teman-teman perawat ICU di seluruh Indonesia dimanapun berada. Ya kita memandikan pasien, ya nyuapin pasien, ya kemudian membantu pasien membersihkan kotorannya, kemudian memberikan minum, kemudian miring kanan, miring kiri gitu ya. Melakukan suction, ya clapping kalau pasiennya tidak bergerak. Perawatan-perawatan yang kita lakukan pada pasien di ruang ICU itu sebenarnya adalah ibadah dari teman-teman semua. Dan mungkin semua orang bisa melakukan ibadah puasa, Mas. Semua orang bisa ya, anak kecil juga bisa. Betul. Semua orang bisa melaksanakan ibadah tahajud, bisa ya? Bisa. Bisa. Semua orang bisa melaksanakan sedekah, infak, sudah bisa. Tapi apakah semua orang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah merawat pasien, untuk mempertahankan nyawa pasien? Betul. Tidak semua orang bisa. Betul. Maka marilah bahwa
kesempatan kita menjadi perawat ICU di critical care, di mana pasien-pasien kritis menjaga nyawa pasien itu merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita untuk beribadah dengan cara yang demikian. Seperti tadi, waman ahyaha faka'annama ahyanasa jami'a. Maka pahalanya seperti kita merawat seluruh manusia di muka bumi ini. Subhanallah itu Mas. Nah Pak, ini ada tadi saya terlintas aja gitu Pak. Ini pertanyaan bola liar aja gitu lah Pak. Penasaran aja gitu, saya pengen tahu. Selama pengalaman Bapak berdua nih dari dulu mungkin dari seorang perawat junior, berangkat dari seorang perawat junior sampai di titik ini, ada nggak sih Pak pengalaman pada saat Ramadan ya Pak? Pada saat Ramadan ini pernah nggak merasakan bener-bener yang tekanan dalam diri tuh gimana cara? Jadi si pasien ini benar-benar darurat lah Pak, kritis lah gitu, dan benar-benar dan posisinya tuh benar-benar dekat sama waktu berbuka, gitu. Ada nggak sih kasus kayak gitu Pak? Dari mana Pak Triman boleh? Seringnya Mas ya, Mas Rahmat dulu. Pak Rahmat boleh. Ya, jadi sudah kita sampaikan tadi ya bahwa pengalaman kita untuk bagaimana menangani pasien-pasien kritis, sedangkan kita dalam kondisi puasa dan hampir waktu berbuka. Ini tentu saja memang kadang-kadang suka memunculkan emosi ya gini. Nah itu Pak. Mau buka nih, kita udah siap-siap, ternyata pasiennya itu kegawatan ya. Ya ini baru semalam ya. Oh baru kejadian semalam gitu ya. Pasien dari kamar operasi perdarahan, kemudian butuh ventilator gitu ya. Sudah kita pasang ventilator. Dalam perjalanan ternyata dia butuh WSD, water cell drainase, di mana kita harus mengeluarkan udara atau cairan yang ada di rongga paru-parunya seperti itu. Dan ini butuh pengawasan ekstra dan butuh alat yang khusus lagi gitu ya. Sehingga kita harus memindahkan pasien ini ke tempat yang lebih lengkap lagi gitu. Dan itu sudah waktunya berbuka gitu. Sehingga ya udah kita jalan aja. Kita jalan gitu ya sambil pasien dipindahkan, sambil kita pegging gitu ya di waktu jamnya sudah kemarin azan gitu ya. Tapi kita rasa itu akan hilang gitu. Karena apa? Karena tadi kita fokus sama keselamatan pasien tadi. Semuanya akan hilang gitu ya. Semua akan hilang. Rasa haus yang tadi kita tunggu-tunggu waktu berbuka, excited yang kita udah lupa ya. Itu jadi lupa gitu. Karena kita fokus ke pasien. Sesuatu yang kita fokuskan itu akan mengalihkan daripada sesuatu yang kita pikirkan. Rasa haus, rasa lapar yang kita pikirkan dari tadi gitu ya. 5 menit sebelum berbuka kita sudah pikirkan dengan menunya sudah disiapkan. Itu akan hilang karena kita fokus pada keselamatan pasien. Dan itu terjadi apakah sekali dua kali? Tidak, itu adalah rutinitas. Setiap harinya akan ada seperti itu. Udah menjadi makanan dong kalau gitu. Dan itulah yang menjadi makanan. Sehingga itu yang tadi yang kita bahkan memang perawat ICU sudah didedikasikan bahwa mereka adalah perawat-perawat yang terpilih untuk merawat pasien-pasien di intensive care dengan perawatan yang multi organ. Mereka merawat pasien-pasien yang mengalami kegagalan multi organ dengan berbagai macam alat-alat canggih yang memang harus bisa dioperasikan, khususnya orang-orang ICU yang sudah terlatih. Dan itu adalah sumpah kita dengan ilmu yang kita miliki, maka dedikasi kita semakin tinggi. Kami sadar bahwa semakin kita diberikan ilmu yang semakin banyak dan semakin tinggi, maka tanggung jawab kami semakin berat. Dan tanggung jawab itu adalah amanah yang tidak boleh kami langgar. Luar biasa. Dari Bapak ada tambahan? Baik, jadi dalam kondisi normal ya, kondisi normal ya, rata-rata kan pasien ICU ventilator ya. Betul. Dan itu sedetik pun tidak boleh ditinggal. Mau dia dalam waktu sholat, mau waktu berbuka gitu ya, apapun kondisinya. Jadi kalau kita sholat ataupun berbuka itu bergantian. Jadi kalau idealnya itu satu pasien 1 banding 1 ya. Tapi di Indonesia mungkin jadi satu perawat satu pasien. Satu pasien. Jadi kalau ada 10 pasien ya 10 perawat. Idealnya ya. Tapi dalam kondisi rumah sakit mungkin kurang ideal ya. Ada yang 1 banding 2 ya. Jadi 10 perawat itu mungkin ada 10 pasien itu ada 5 atau 6 atau 7 ya. Nah, dalam kondisi normal itu bisa bergantian ya, Mas Rahmat. Jadi berbuka nanti mungkin 5 menit gantian lagi gitu ya. Dan itu juga ya itulah ritme yang mungkin tidak dirasakan hanya di ruang ICU ya, mungkin di ruang-ruang yang lain.
Tapi kalau misalnya kondisi tadi ada pasien apnu, ya, henti napas, yang perlu intubasi, ventilator, apalagi tadi ada PSD, perkiraannya mungkin secepat-cepatnya ya, itu butuh waktu 1 jam, Mas. Apalagi kalau misalkan RJP-nya lama, misalkan ya udah kondisi mau maghrib, lapar gitu ya, kita RJP. 1 jam itu udah paling cepat, Pak? Paling nggak cepatnya 1 jam untuk bisa sampai selesai ya, Mas ya. Mungkin kalau hanya sampai intubasi cepat sih ya, masuk ventilator. Tapi kan setelah itu kita monitoring dan sebagainya. Kalau misalkan ada tindakan WSD itu bisa lama lagi, Mas, bisa lebih dari 1 jam. Nah, jadi kalau misalkan kita maghrib gitu ya, pas azan ada tindakan seperti itu, paling enggak kita sampai isya baru selesai. Jadi belum bisa nanti gini, Pak. operannya. Bisa gini. Bapak berdua misalnya lagi bertugas nih, Pak. Azan, dan pada saat itu udah waktunya berbuka dan bisa berbuka. Ini lagi mau minum nih, misalnya Bapak berdua lagi mau minum nih, tiba-tiba ada panggilan, iya, darurat lah gitu. Pernah nggak ada kasus kayak gitu, pengalaman kayak gitu? Sering. Iya. Itu kayak gimana? Boleh cerita sedikit, Pak? Iya, kalau misalkan tadi kan bergantian ya. Kalau misalkan dia bergantian, pasiennya ada apnu, kan kalau di ICU nggak boleh kodlu ya. Paling kita sebutnya ada apnu gitu ya. Maka semua perawat itu fokus ke situ. Oh, kalau di ICU nggak boleh bilang kode blue gitu? Tidak, kode blue itu hanya di luar ICU, di luar ICU. dan IGD. Ya. Nah, sehingga semua perawat itu fokus untuk bantu itu. Ya, paling nggak kan kalau untuk tindakan itu kita butuh paling minimal ya 5 orang, 3 orang lah. 3 orang, ada bagian RJP, kemudian bagian obat-obatan, kemudian airway, bagging, nah tambah dokter, mungkin 4 orang. Soalnya saya pernah ngeliat tuh, Pak, waktu itu lewat di TikTok saya lagi scroll. Jadi ada kayaknya sih perawat juga, Pak. Kayaknya sih perawat juga. Jadi dia lagi udah mau buka nih, Pak, udah minum, lagi mau makan lontong, Pak. Ini lontong mau dimakan lagi dibuka. Tiba-tiba wah, langsung lari, buk larinya apa loncat-loncat, Pak. Buk. Wish, kata saya, luar biasa juga nih ya, katanya. Nah, terakhir nih, Pak. Pesan-pesan nih buat teman-teman perawat junior lah, perawat muda di luar sana. Jadi karena banyak banget perawat muda yang mungkin ngerasa gentar nih, Pak, kena mental gitu, karena dinas di ICU saat puasa, apalagi tekanan mental dan fisiknya kan. Apa nih? Gantian ya, Pak. Pesan, boleh. Apa pesan Bapak selaku perawat di ruang ICU, Pak? Baik, untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung menjadi perawat ya, yang sudah nyemplung, maka tidak boleh sampai tenggelam. Teruslah berenang sampai ke tepian, sampai benar-benar semua cita-cita tercapai dan tugas profesi mulia ini tetap dijalankan ya. Oke. Teman-teman semuanya, menjadi perawat adalah suatu kebanggaan bagi kita. Karena tadi, semua orang bisa puasa, benar. Semua orang bisa sedekah, semua orang bisa sholat malam untuk melakukan ibadahnya, khususnya untuk umat Islam ya. Tapi tidak semua orang bisa merawat. Itu adalah poin lebih daripada seorang perawat. Maka dari itu, pelajari ilmu sedalam-dalamnya. Lebih spesifik. Karena apa? Karena sebagai perawat, khususnya perawat ICU, dibutuhkan knowledge, ya, knowledge, ilmu yang banyak dari manapun, sumbernya apapun, perbanyak hasanat kita keilmuan tentang keperawatan. Kemudian skill, perawat ICU butuh skill, butuh kemampuan untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh perawat-perawat di luar ICU, karena memang ICU ada kekhususan. Kemudian setelah mempunyai ilmu yang cukup, kemudian keterampilan yang mahir, jangan lupa bahwa ada attitude yang harus dijaga. Ada akhlak yang harus dipertahankan. Bagaimana kita mempunyai ilmu yang tinggi, keahlian yang mahir, dan budi pekerti yang bagus, maka profesi perawat benar-benar menjadi satu profesi mulia yang bisa dipandang oleh profesi lain dan juga bisa bermartabat di hadapan manusia. Teman-teman semuanya, semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak keahlian kita akan banyak berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan, khususnya keselamatan pasien. Memang kita bukan malaikat, tapi Allah
menitipkan ilmu kita untuk bisa menyelamatkan pasien-pasien. Bahwa harus kita ingat bahwa pasien kita rawat tadi adalah bisa jadi dia adalah suami dari seorang istri, bapak dari seorang anak, atau putra putri dari kedua orang tuanya. Maka ketika mereka bisa selamat dengan perantaran kita, berapa banyak doa-doa yang terucap dari mulut ataupun hatinya yang kita rasakan. Maka teman semua bisa jadi keberkahan kita saat ini, kesuksesan kita saat ini, kebahagiaan yang kita rasakan bisa jadi bukan hanya hasil dari jerih payah kita, tapi ada doa dari pasien yang pernah diberi minum oleh kita, pernah disuapi makan oleh kita, pernah diselamatkan oleh kita, pernah dibahagiakan, dibuat tersenyum oleh kita. Bisa jadi dari situ. Maka sekecil apapun tindakan kita, jangan pernah merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah dibalas. Karena apa? Balasan bukan dari manusia, balasan dari Allah SWT. Maka berbuatlah sebaiknya. Berbuat baik, berbuat profesional, bukan ingin dipandang manusia, bukan ingin dilihat atasan, tapi ada zat yang maha melihat, yaitu Tuhan kita semua, Allah SWT. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah berkecimpung, nyemplung menjadi perawat, jadilah perawat yang profesional. Ini adalah profesi kita. Ini adalah jalan hidup kita. Semangat dan juga bangga menjadi perawat. Terima kasih Pak Rahmat. Pak Triman? Baik, terima kasih. Ini closing-nya ya berarti ya. Baik, terima kasih mengikuti podcast ini buat teman-teman perawat di seluruh Indonesia, khususnya perawat critical care atau perawat muda yang sekarang mungkin sedang menuntut ilmu jadi mahasiswa atau baru bergabung menjadi perawat di ruang ICU ya. Tetap semangat. Bersyukurlah bahwa saya termasuk perawat yang belum pernah ke ruangan lain, Mas. Jadi selalu di ruang ICU ya, dan alhamdulillah saya bersyukur ya menjadi perawat ICU di mana memiliki keunikan dan kelebihan ya di ruang ICU dibanding ruangan-ruangan yang lain. Tapi tidak mengecilkan ruangan yang lain ya. Ruangan lain pasti juga memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah bagaimana di sini di ruang ICU di mana kita merawat pasien-pasien kritis ya, maka kita dihadapkan dengan high teknologi. Maka kita dihadapkan dengan pasien-pasien yang high kritis. Oleh karena itu diperlukan perawat-perawat yang high kompetensi dan memerlukan ketelitian, memerlukan kompetensi ilmu terkait dengan bagaimana menangani pasien-pasien kita. Ya. Di dalam konteks bulan Ramadan, di mana kita berpuasa, ya tentunya ada lapar dan dahaga gitu ya, yang itu bisa terjadi risiko burnout. Jadi burnout atau kejenuhan itu bisa terjadi di luar Ramadan. Tapi burnout di dalam Ramadan risikonya bisa lebih besar. Dan oleh karena itu maka kami dari Himpunan Perawat Critical Care Indonesia ya menitipkan bahwa di bulan Ramadan ini tidak menjadi alasan untuk menurunkan standar profesionalisme kita untuk memberikan perawatan yang sebaik-baiknya terhadap pasien-pasien kita di ruang ICU. Berikanlah pelayanan yang profesional, komitmen untuk menjaga pasien safety. Sehingga di Hiperci itu ada moto untuk teman-teman yang sedang merawat di ICU, yaitu cepat, tepat, akurat. Ya, secepat mungkin kita melakukan tindakan. Kemudian akurat, kita melakukan monitoring hemodinamik ya terhadap perbedaan klinis sedikit pun akan mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan klinis, dan yang penting akurat. Jadi harus cepat, tepat, dan akurat. Terakhir, bahwa tindakan kita dalam perawatan ICU, apapun yang kita lakukan dari sejak kita datang, setiap hala napas, setiap gerak yang kita lakukan terhadap pasien-pasien kita, memberikan makan, ya, menyuapi pasien, memandikan pasien, melakukan suction, menjaga pasien yang terpasang ventilator,
kemudian melakukan tindakan-tindakan kegawatan yang lainnya, itu merupakan rangkaian dari ibadah kita. Mungkin kita tidak bisa seperti teman-teman yang lain yang duduk di atas sajadah gitu ya, membaca Al-Quran, kemudian salat tahajud, tapi malam-malam kita dipenuhi dengan memberikan pelayanan. Dan tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah itu. Maka marilah kita niatkan untuk melaksanakan ibadah melalui pelayanan perawatan yang sebaik-baiknya untuk pasien-pasien kita. Demikian, semoga ini menjadikan motivasi buat kita semua di bulan Ramadan. Ingat bahwa pelayananku, tugasku adalah ibadahku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia. Terima kasih banyak Pak Triman dan Pak Rahmat. Ya, sama-sama. Buat teman-teman semua, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Barangkali kalau teman-teman ada pertanyaan seputar perawat atau seputar ICU lah pokoknya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya bakal sampein ke Pak Rahmat ataupun ke Pak Triman. Teman-teman yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Sekali lagi jangan lupa di like, komen, juga subscribe. Siap, terima kasih. Kami dari CNS, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Sama-sama ya.